dalam kondisi yang sehat dan tentunya juga bersemangat untuk bisa mengikuti kegiatan pada hari ini. Dan tidak lupa juga kita bersalawat dan juga kita sertakan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya serta para sahabatnya. Semoga kita juga mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama izinkan aku teman-teman semua untuk mengenalkan diri. Namaku Arya Maulana, bisa dipanggil Arya, dari tim pembinaan BSI Scholarship yang pada hari ini akan memandu kegiatan sebagai Master of Ceremony. Yang mana hari ini kita akan mengadakan kelas pembinaan BSI Talenta Kipka dengan tema Career Exploration Hub, ya, teman-teman semua. Sebelum kita lanjut, kawan-kawan semua, di sini ada 138 orang di ruang Zoom ini. Aku izin menyapa. Apakah teman-teman semua sudah siap dan sudah ready gitu ya untuk mengikuti kegiatan hari ini ya sepanjang setengah hari gitu. Boleh dong aku izin mau ngabsen gitu ya. Karena di sini kampusnya sangat beragam banget. Aku boleh ngabsen dari daerah aja deh. Kita kita absen dari daerah barat nih. Dari barat tuh kalau aku lihat-lihat nih tadi ada dari Aceh, dari daerah-daerah sana nih. Coba coba dari Aceh, absen dari Aceh. Hadir Kak gitu. Atau siap Kak gitu ya. Dari Aceh ada siap Kak. Ready hadir. Oke. Ini hanya satu aja nih. Kayaknya tadi ada banyak ya. Hadir. Oke. Dari ini baru cuma ada dua. Dari timur Indonesia. Tadi aku juga ngeliat ada dari Unhas ya tadi kalau nggak salah dari namanya. Ada hadir. Oke. Dari barat, dari timur, dari tengah-tengah ada Pulau Jawa nih tengah-tengah. Banyak nih biasanya yang dari Pulau Jawa. Tadi ada Om Tirta, ada beberapa kampus, ada IPB juga, dan kampus-kampus yang lain juga. Hadir dari ada Undip, ada UNER. Dari timur tadi ada dari Papua. Dari Papua ada nggak nih teman-teman? Dari timur Papua. Absen dong kalau ada yang dari Papua ya hadir. Jadi kita dari ujung barat sampai ujung timur. Lengkap nih teman-teman semua. Dari Kalsel hadir. Masya Allah mantap. Oke hadir. Ini dari teman-teman ini sebenarnya udah banyak yang hadir ya. Cuman boleh dong kalau teman-teman kenal ya sama sesama awardee-nya yang satu kampus atau satu daerah boleh diajak lagi untuk segera join karena ini kita baru 140 dari 500 sangat sangat kurang sekali ya. Jadi se- kita berbagi ilmu ini jangan dikip sendiri ya. Jangan lupa teman-teman kita yang lain juga hadir supaya bisa dapat ilmu yang sama di hari ini gitu ya. Gitu. Jadi hari ini tanpa berlama-lama ya, kita langsung aja mulai. Tadi sudah pada hadir dan sudah pada siap ya. Aku anggap ini beberapa yang lain sudah mewakilkan teman-teman yang lainnya. Kita sama-sama buka workshop kita pada hari ini dengan sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, eh, tak indah rasanya kalau pagi-pagi ini kita tidak juga lengkapi dengan ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Jadi mari kita buka pagi ini juga dengan tilawah ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh salah satu tim kita juga yaitu ada Mas Yoyang Adit. Ya. Ada apakah sudah siap? Siap, karya aman. Oke, siap. Oke, kepada petugas ya, waktu dan tempat. Silakan. Ya, baik. Terima kasih karya atas kesempatannya. Baik, teman-teman, kita awali dengan ayat suci Al-Quran. Insya Allah saya akan membaca surah Asy-Syu'ara ayat 61 sampai ayat 70. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلقا فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون Sadaqallahul Azim. Dilanjutkan kepada Kak Arya. Terima kasih. Sadaqallahul Allahumma hamdul Quran. Jazakumullah khair kepada Kak Adit sudah membuka pagi ini dengan lantunan ayat Al-Quran yang indah gitu ya. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan keberkahan dari ayat Al-Quran yang telah dibacakan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke sesi materi yang teman-teman, ada hal yang perlu disampaikan dulu nih oleh tim fasilitator. Nah, untuk itu akan ada sedikit pengumuman dari tim fasilitator, yaitu akan disampaikan oleh Kak Ahyar di sini, yang sudah sering muncul di grup ya, itu sering menyapa teman-teman semua gitu. Nah, Kak Ahyar, apakah siap? Oke, siap Kak Arya. Oke, langsung saja saya serahkan pada Kak Ahyar. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Arya selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya hari ini? Waalaikumsalam. Sehat? Bahagia? Semangat? Oke, mungkin boleh kasih reaction ya, reaction yang menambahkan situasi hati teman-teman hari ini gimana nih, lagi senang, lagi sedih, Kak, aku lagi semangat tapi ada kabar duka mungkin. Tapi aku tetap menyempatkan hadir di kelas pembinaan perdana Talenta Kipka ini ya. Oke. Ya teman-teman, ibarat apa namanya ya, semua kehidupan kita, teman-teman di sini sangat-sangat memerlukan engagement, sangat-sangat memerlukan keberadaan dan keaktifan teman-teman agar semua yang ditawarkan dari pembinaan BSI Talenta Kipka ini bisa teman-teman ambil dengan baik, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita sudah ada program yang baik, sudah ada apa namanya pembinaan, tapi kita kurang memaksimalkan, gitu ya. Ini merupakan satu keberuntungan yang luar biasa untuk teman-teman selain apa namanya ya mendapatkan kesempatan untuk berkuliah, kesempatan untuk mendapatkan beasiswa pun sekarang sudah dilengkapi lagi dengan pembinaan yang harapannya menjadi sebuah katalisator nantinya transisi teman-teman dari kehidupan di kampus untuk menuju kehidupan pasca kampus gitu. Aku ada satu fakta menarik nih. Oh, lagi sakit ya? Ini siapa yang lagi sakit nih? Elma lagi sakit ya, ya Syafakilah ya Elma ya. Ini Bandung lagi dingin banget kayaknya ya sekarang ini ya. Jam 7 dingin banget nih. Oke, jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kalau misalnya kita ingat nih, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meninggal di usia 63 tahun. 62 lewat berapa bulan? Kita nanti insya Allah lulus di semester 8. Siapa di sini yang semangat lulus di semester 8? Ya, atau semester 7 Kak, kita lulus semester 7. Jangan sampai nambah semester gitu ya. Oh, apalagi teman-teman KIPKA kan, kita harus tepat waktu nih. Kalau lulus di semester 8, berarti teman-teman usianya berapa tuh? Coba, usianya berapa? Ada nggak yang lulusnya mungkin di usia 23 ya? Ada yang usia 22. Jangan-jangan ada yang usia 20. Oh, 21. Oke, mantap. Usia 22, usia 23 ya. Menuju usia 63 kematiannya Nabi Muhammad.
Jadi ada 40 tahun setelah itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan 4 tahun di kampus kita ini adalah persiapan untuk 40 tahun pasca kampus kita gitu. Jadi ini merupakan satu laboratorium yang harus dimaksimalkan dengan betul gitu ya. Harus dimaksimalkan dengan sungguh-sungguh. Karena 4 tahun ini akan sangat menentukan nanti 40 tahun teman-teman setelah beramal tulabi mihaninya seperti apa, profesionalnya seperti apa yang teman-teman kerjakan, apa yang akan teman-teman lakukan untuk nafkah, untuk Maisha, untuk peran teman-teman di masyarakat dan seterusnya. Jadi 4 tahun ini akan sangat berpengaruh di 40 tahun yang akan datang. Untuk daripada itu, kita membutuhkan keseriusan. Keseriusan, apalagi kita udah di akhir dari kampus ini, akhir dari 4 tahun masa perkuliahan kita, kita perlu ada keseriusan. Maka aku pengen mengajak teman-teman untuk kita punya komitmen bersama. Itu ya. Ini aku share screen sedikit, ini untuk menjadi top of mind dari teman-teman semua. Yaitu adalah rule of game-nya kita ya nanti ya. Karena kita penting sekali nih teman-teman untuk kita punya aturan bersama, outline, punya koridor gitu ya. Biar kita juga menghargai teman-teman kita sesama awardee yang sudah sangat semangat hadir tepat waktu, menyalakan kamera, kondisinya sudah kondusif untuk mendapatkan materi pada pagi hari ini. Jadi ini merupakan ketentuan program yang akan menjadi rule of game kita selama mengikuti pembinaan 1 tahun ke depan sampai teman-teman di akhir semester 8. Gitu ya. Jadi Wardi harus mengikuti segala bentuk pembinaan, mulai dari hadir dan juga mengerjakan seluruh penugasan yang nanti sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua, mengikuti agenda yang tidak ada kendala wajib menyalakan kamera. Itu merupakan bentuk dari adab kita selaku para penuntut ilmu. Seandainya adab kita itu tidak baik, tentu ilmu yang kita dapat tidak maksimal, bukan cuma tidak berkah, tapi juga mungkin tidak utuh. Mungkin kita adabnya kurang, kita sambil tiduran, sambil leha-leha, sambil nyambi kegiatan yang lain, jadi tidak fokus gitu ya. Akhirnya apa? Banyak informasi yang kita nggak tangkap karena kita ngikutin agenda yang lain itu. Jadi adab ini akan berbaring lurus dengan sebanyak ilmu yang akan teman-teman dapatkan. Kemudian tentu izin, ya. Awardi yang berhalangan harus memberikan alasan syar'i, gitu ya. Paling lambat H-1 sebelum pelaksanaan kelas. Pelaksanaan kelasnya kapan, Kak? Nanti akan kita kabarkan ya. Kemudian yang tidak hadir tanpa konfirmasi akan dikeluarkan dari pembinaan talenta kita. Nah, ini penting sekali nih. Apalagi Award di kita kan ada 500 ya, ada 500 yang hadir di sini baru 160-an orang. Ini merupakan catatan sehingga teman-teman coba diingetin lagi teman-teman satu kampusnya. Ini ada ketentuan ini nih. Kita jangan sampai kelewatan, kita jangan sampai menjadi bagian dari orang-orang yang nggak bisa ikut program lagi gitu ya. Karena program ini teman-teman itu kita hanya memberi nih kepada teman-teman itu, jadi teman-teman harus punya keseriusan gitu. Kalau misalnya teman-teman tidak mau menunjukkan keseriusan itu, tidak menghargai teman-teman awardee lain yang sudah serius, yang terpaksa kita mungkin minta teman-teman untuk undur dulu, mungkin seperti itu ya. Dan yang ketiga, yang tidak menunjukkan partisipasi, penugasan, dia akan mendapatkan sanksi. Itu. Ini sebagai pemecut ya untuk kita agar kita semakin produktif lagi. Oke, lanjut selanjutnya. Ini merupakan timeline. Timeline kita nanti insya Allah akan sampai akhir semester 8 kawan-kawan. Tapi mungkin untuk menjadi top of mind sekarang kita hanya akan kita informasikan sampai bulan November terlebih dahulu gitu ya. Agar teman-teman membayangkan terlebih dahulu nih sebenarnya di pembinaan talenta Kipka ini apa sih yang akan kita dapatkan? Oke, yang pertama kita akan membahas pada pagi hari ini Career Exploration Hub di mana teman-teman tuh harus bisa memahami kondisi sekarang di Indonesia, di dunia itu ya. Kondisi sekarang tuh lapangan pekerjaan itu seperti apa? Apa kompetensi yang harus diberikan? Bagaimana aku memanajemen diri? 1 tahun persiapan ini, apa yang harus aku siapkan? Di career exploration. Nah, kita mencari dulu peluang-peluang itu. Kemudian nanti di bulan Agustus, tepatnya tanggal 15, semoga langsung dimasukkan kepada kalender ya. Jangan sampai kelewatan. Yaitu ada mindset shift, di mana teman-teman sudah harus bertransformasi, sudah keluar dari jebakan eh, naik kelas gitu ya, dari mustahik kepada muzaki gitu. Teman-teman harus bisa berpikir gitu ya, aku sudah tidak boleh menerima bantuan dari siapapun. Gitu
ya. Aku harus bisa mandiri, independen, dan seterusnya. Nanti tanggal 12 September kita lanjutkan kepada Financial Development Plan, di mana teman-teman akan berusaha merencanakan bagaimana sih pengelolaan keuangan yang baik itu, bagaimana pencatatannya, bagaimana agar aku bisa mandiri secara fiskal gitu ya. Dan yang keempat, Psychological Resilience pada tanggal 10 Oktober. Insya Allah teman-teman akan belajar bagaimana caranya melatih mental agar kuat di situasi yang serba fuka ini, serba tidak jelas ini. Tentu kita akan melihat ya situasi sekarang ya, Indonesia mungkin dan dunia sedang tidak baik-baik saja, banyak sekali konflik, banyak sekali bencana alam, dan seterusnya. Bagaimana nih kita awalnya sebelum menghadapi masalah-masalah tersebut, mempersiapkan diri kita, mental kita, agar menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Dan nanti di kelas pembinaan kelima kita akan belajar mengenai design thinking, mengenali membaca masalah, mengenali cara kita membuat solusi, mengenali bagaimana cara kita membuat prototyping, menguji solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi teman-teman, suatu pembinaan yang utuh yang ada di Talenta Kita ini harapannya menjadi top of mind teman-teman untuk teman-teman pelajari planning dari sekarang apa yang harus teman-teman kembangkan. Karena sama halnya seperti dunia perkuliahan, kalau teman-teman hanya mengandalkan apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh dosen, oleh Bapak Ibu dosen, tentu ilmu yang teman-teman dapatkan akan sedikit, akan kurang tajam. Teman-teman harus bisa berlatih, teman-teman harus bisa belajar secara mandiri, menemukan pola belajar, menemukan pola pengembangan diri yang teman-teman banget, yang milik kalian banget gitu ya. Jadi harapannya dengan timeline ini teman-teman bisa menjadwalkan dengan baik setiap tanggalnya, jangan sampai terlewat dan juga mereminder teman-temannya agar kita bisa di sini bersama-sama, tentunya bersama-sama akan jauh lebih baik. Dan juga teman-teman bisa mengembangkan sebenarnya di sisi mana aku perlu menggali lebih dalam. Financial Development Plan, mungkin teman-teman ada yang merasa cukup lemah di situ, sehingga akhirnya menguji terlebih dahulu. Aku coba dulu sebelum kelas, aku coba dulu belajar ini. Aku coba dulu bikin ini. Mungkin ada yang beli juga tools untuk mencatat keuangan. Tapi kemudian teman-teman bingung. Kemudian teman-teman mungkin apa namanya ada menemukan kendala yang nantinya kendala itu akan bisa ditanyakan di kelas pembinaan. Kendala-kendala yang teman-teman sudah uji, kendala-kendala yang teman-teman temukan sepanjang perjalanan, bisa teman-teman ikut bahas bersama pemateri-pemateri luar biasa yang nanti akan kita undang di kelas-kelas pembinaan talenta kita. Gitu ya teman-teman ya. Harapannya dari teman-teman semua memiliki semangat yang luar biasa dan ditunjukkan dari akhlak-akhlak teman-teman selama mengikuti kelas-kelas dan program pembinaan ini gitu ya. Ayo kita harus semangat ya. Keluar dari situasi yang sulit menuju situasi yang hebat. Financial freedom. Kamu jadi orang yang bisa apa namanya memberangkatkan haji kedua orang tuanya, memberangkatkan haji seluruh keluarga besarnya gitu ya. Kita harus bisa selamat dari situasi yang serba sulit ini. Mungkin seperti itu ya, kita jaga semangat teman-teman pada pagi hari ini hingga 1 tahun ke depan, hingga akhir dari program. Ya, semoga kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan kita terus bersama di dalam lingkungan yang baik ini. Ini seperti itu ya, untuk semoga menjadi top of mind untuk teman-teman mulai dari rule of the game sampai tadi timeline kepemimpinannya, semoga dicatat dengan baik. Mungkin seperti itu ya. Balik kepada KKMC, Kak Arya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ahyar yang sudah memantik kita di pagi hari ini sebelum masuk ke sesi utama gitu ya. Mohon dicatat, diingat-ingat ya kawan-kawan Aurbi semua tadi dari rule of games ya, ketentuan program ya. Jangan sampai teman-teman semangat-semangat nih tapi tidak memperhatikan rule of game gitu. Jadi sampai akhirnya bahkan paling buruknya teman-teman tidak bisa mengikuti program lagi gitu kan. Sangat sayang banget kalau misalkan teman-teman terjadi seperti itu gitu ya. Dan juga tadi dicatat juga tanggal-tanggalnya ya dan materi-materinya. Siapa tuh teman-teman juga bisa mengelaborate lagi dulu sebelum materi. Jadi waktu materi lebih siap gitu ya untuk menerima dan bisa bertanya juga kepada pemateri-pemateri yang nanti dihadirkan. Seperti pada pagi hari ini, kita akan langsung masuk di hari ini, teman-teman. Di kali ini kita akan membahas tentang Career Exploration Hub. Nah, di sini kita akan ngapain? Jadi di Career Exploration Hub ini kita akan bersama-sama
mengenal lebih dalam diri kita gitu ya, dari minat, nilai hidup, kekuatan, kekurangan gitu ya, dan hal-hal yang bisa kita kembangkan. Dan juga kita bisa mengenali karakter dan preferensi diri melalui hal itu gitu ya. Serta mengeksplorasi berbagai pilihan karir, juga jalur setelah lulus nanti kemana gitu ya. Juga melihat peluang karir yang berkembang saat ini ada apa gitu ya. Dan harapannya setelah sesi ini kita akan memiliki gambaran yang lebih jelas untuk menyusun arah hidup dan rencana karir ke depan seperti apa. Nah, namun sebelum masuk ke materi, teman-teman semua, tadi pagi ada yang mancing tuh tadi pagi. Kita pagi-pagi sebelum mulai ngapain dulu? Tadi ada yang bilang pretest dulu katanya. Nah, ngebaca banget ya. Jadi pagi ini kita memang ada pretest dulu nih sebelum materian. Jadi nanti sebelum kita masuk ke materi, tadi kurang lebih ya scope materinya seperti itu, kita ada pretest dulu. Boleh kakak di-share link pretestnya? Nah, boleh juga di-share screen. Ada QR-nya juga, bisa di scan. Ini cukup 5 menit teman-teman semua untuk mengerjakan pretest ini. Jadi sangat mudah lah, pilihan ganda ini. Jadi bisa langsung aja diisi submit gitu ya. Jadi 5 menit dari sekarang, jadi ada jam 9 sampai jam 9 lewat 5. Silakan teman-teman isi dulu pretestnya. Jangan lupa diisi sebaik mungkin ya. Ya atau semampunya teman-teman lah diisi pretest selama 5 menit. Di situ hanya ada 10 soal pilihan ganda. Seharusnya sih bisa ya teman-teman menjawabnya dengan baik gitu ya. Kalau tidak pun tidak apa-apa karena nanti kan teman-teman belajar di sini. Seperti itu. Gitu. Jika ada kendala, boleh banget untuk konfirmasi ya di sini juga. Boleh sampaikan lewat kolom chat ataupun juga raise hand, silakan ditanyakan. Jika tidak ada, ya kita tunggu sampai pretest ini selesai. Oke. Kita tunggu ya sampai jam 9.05 nanti aku akan kembali lagi. Waktu masih ada 2 menit lagi, tapi di sini baru ada 25 nih ya. Baru ada 26 yang submit. Kita cek di sini seharusnya ada 170. Nah, silakan. Teman-teman yang belum mengisi, silakan. Yang baru join mungkin juga silakan dikerjakan dulu aplikasinya ya. Sudah ada 60 yang sudah selesai, terus bertambah.
Oke, sudah jam 9 lewat 5 teman-teman semua. Di sini baru 90-an orang sampai 100-an orang ya. Ya, mungkin menuju 100 ini. Teman-teman yang lain yang belum selesai diselesaikan dan jangan lupa untuk disubmit gitu ya. Yang sudah selesai kita kembali lagi ke sini dan kita akan siap-siap menuju ke agenda selanjutnya. Di sini sih gue lihat di free test nih banyak yang sudah jago-jago nih kayaknya ya. Cuman kita ya tidak apa-apa, kita memperdalam lagi materi kita pada hari ini. Nah, hari ini kita akan bertemu dengan siapa sih? Jadi izin ya teman-teman semua, aku memperkenalkan kembali atau di sini tuh kita akan ketemu sama Bu Riani Rahmawati PhD. Aku mau ngecek dulu deh, Bu Riani apakah sudah hadir di sini? Sudah karya. Wah, Alhamdulillah. sudah, Masya Allah. Ini kelihatan berbinar juga nih ya. Semangat untuk mengisi materi di pagi hari ini ya. Iya, iya. Sabtu, salah Sabtu. Sabtu ya, Bu. Akhirnya weekend Gimana, Bu, datang. kabarnya pagi ini? Baik, Alhamdulillah. Sehat, Kak Arya. Semoga Alhamdulillah. teman-teman semua juga sehat ya. Amin, amin. Sedikit mengenalkan beliau ya, Bu. Jadi, Bu Riani ini merupakan konsultan senior Lembaga Manajemen di FEB UI. Nah, selain itu juga, beliau sempat menjadi Direktur SDM Universitas Indonesia pada periode 2015 sampai 2020 dan juga sebagai visiting lecturer untuk program Asian Business Leader Kyoto University sejak 2013. Gitu ya. Jadi, eh, sangat berpengalaman ya dan juga kompeten di bidangnya. Dan hari ini teman-teman semua akan mendapatkan ya sharing terkait Career Exploration Hub dari Bu Riani Rahmawati PhD. Apakah sudah siap, Ibu? Insya Allah, Kak Arya. Oke, karena Bu Riani sudah siap ya, langsung saja tanpa berlama-lama waktu dan tempat dipersilakan kepada Ibu Riani. Oke, baik. Terima kasih, Kak Arya. Kak Ahyar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, salam kenal ya untuk teman-teman yang hadir di hari ini. Kalau saya lihat di partisipansnya ada 184 orang ya, luar biasa. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, akan bersama saya, wah kayak ini aja ya, kayak pembawa berita ya. Kita akan bersama sekitar 1 jam lebih ya nanti teman-teman semua. Dan saya pengen banget seperti tadi Kak Ahyar udah sampaikan, jangan jauh-jauh dari laptopnya atau handphonenya karena saya pingin teman-teman semuanya interaktif di pagi hari ini ya. Karena nanti saya juga pingin tahu dari POV-nya teman-teman, nggak hanya dari POV-nya saya sendiri ya. Kita bicara soal karir. Dan karena ini teman-teman baru jadi mahasiswa, ya, ini adalah saat yang pas banget gitu ya, tepat banget untuk kita bicara karir yang akan teman-teman pilih nanti ya, berapa 3,5 tahun atau 4 tahun lagi sehingga persiapannya cukup matang gitu. Dan untuk itu, teman-teman boleh ya rajin-rajin kasih komen, kasih pertanyaan, kasih reaction ya. Itu tentunya nanti akan sangat seru ya di pembahasan kita di hari ini. Oke, saya mulai share screen dan screen ini tidak hanya untuk kita lihat gitu ya, tapi gimana caranya agar nanti kita bisa sama-sama menikmati atau bisa nanti kita menggunakan apa yang kita pelajari atau kita diskusikan pada hari ini. Oke, kelihatan teman-teman semua screen-nya ya, udah kelihatan ya. Nadia udah ngangguk-ngangguk, yang lain mungkin nggak ngangguk, saya nggak kelihatan. Oke, Em, judulnya ya, saya kasih judul di pertemuan kita hari ini ya ada the best version of me. Wah, gitu ya. Jadi kita pingin ya selama perjalanan kuliah kita ya kita ingin menjadi the best version ya. Dan the best version itu enggak stagnan ya teman-teman. Kita dalam perjalanan kuliah, perjalanan karir, kita harus selalu meredefinisi the best ya, the best version dari kita ini seperti apa gitu. Nah, nanti kan karir kita juga akan terus berkembang. Jadi the best version of me ini bukan kasih resep tunggal ya buat teman-teman semua, tapi to explore gitu ya, mengeksplorasi gimana caranya kita semua bisa mendapatkan atau punya journey menuju the best version ya dari masing-masing kita semua.
Dan di sini saya tambah judul digital career readiness karena emang tadi Kak Arya juga udah sampaikan ya, em, dunia kerja saat ini berubah ya. Dan kalau teman-teman lihat juga quote yang saya ambil ya di bawah learning never exhaust the mind ya. Kalau belajar itu sebenarnya nggak bikin pikiran kita capek gitu. Apa sih yang bikin pikiran kita capek? Ayo apa yo? Kalau mahasiswa kan katanya, aduh kalau udah mau UTS mau UAS tuh stres bu gitu ya. Ada yang GERD lah, ada yang migrain lah gitu ya. Padahal kalau di sini kan learning never exhaust the mind. Belajar tuh harus menyenangkan ya, nggak bikin pikiran kita lelah. Jadi yang bikin pikiran kita lelah apa ya teman-teman ya? Boleh nggak ada yang kasih spill dikit? Apa yang bikin pikiran kita lelah? Ya, eh apa? Teman ya, mungkin ya, atau hal-hal yang lainnya ya. Nah, oke. Teman-teman semua, kita masuk dulu ya ke sedikit tadi juga perkenalan ya. Sekali lagi, saya memang dunia saya itu, oh ini saya coba sambil lihat. Oke, harga dolar. Ada Kang Yusuf ya, harga dolar emang bikin pusing ya, Kang Yusuf ya. Tugas dipikirin terus, tapi kerjainnya lama. Cuma dipikirin, nggak dikerjain ya. Mikirin orang lain, oh ya ya. Ya, diri sendiri lupa dipikirin ya. Ekspektasi Bu ya, ekspektasi siapa? Mungkin ada ekspektasi orang tua ya, teman apa gimana kakak ya, overthinking lah ya nih. Saya menemukan banyak anak muda yang overthinking. Begitu juga di kelas-kelas saya. Oh, kata netizen, iya makanya netizen mah nggak usah dengerin ya, pusing kita dengerin netizen ya, bener sih. Ya, oke, thank you ya teman-teman semua ya. Nah, ini sebenarnya saya mau cerita tentang diri saya bukan karena saya eh, mau ini ya, apa namanya, mau sekedar cerita saya siapa ya, tapi ingin menempatkan konteks saya bicaranya sebagai apa ya, sudut pandang apa ya. Jadi memang saya dosen di FEB UI ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI itu sebenarnya sudah sejak tahun 2000 dulu. Tapi kemudian 2002 sampai 2009 saya tugas belajar dan tugas belajarnya itu kebetulan memang waktu itu saya diminta untuk ambil hubungan industrial ya atau industrial relations ya. Jadi saat ini saya mengajarnya banyak tentang HR ya, SDM, organization behavior dan juga tentunya industrial relation ya. Em, nah, alhamdulillahnya ya kita apa namanya saya selalu bilang alhamdulillah karena tidak semua teman-teman dosen punya kesempatan yang sama gitu ya untuk bisa juga punya exposure di dunia praktisi ya tadi Kak apa namanya Kak Arya udah sempat bilang ya saya jadi direktur SDM di Universitas Indonesia selama 5 tahun. Kemudian saat ini menjadi juga konsultan senior di lembaga manajemen di bawah FEBI juga. Jadi saya di sini ingin bilang ke teman-teman saya membahas tentang karir itu sebagai orang HR ya, sebagai orang SDM. Karena waktu saya eh, jadi direktur SDM dan saat ini jadi direktur HR juga di lembaga manajemen itu saya kerjaannya adalah menginterview calon pegawai gitu ya dan juga membuat mekanisme performance appraisal atau penilaian kinerja dari pegawai. Jadi saya di sini sharingnya ya itu dari sudut pandang orang HR ya gitu. Jadi teman-teman boleh ya, makanya nanti aktifkan aja kolom chatnya ya. Boleh kalau ada slide-slide yang teman-teman langsung tanya, feel free to do so ya. Langsung aja dan sedapat mungkin akan saya jawab sehingga rasa ingin tahu teman-teman bisa tertuntaskan ya selama 1 jam ke depan. Jadi tidak perlu menunggu waktu sampai Q&A nanti ya. Oke, dan nanti mungkin saya akan juga minta teman-teman ikut aktif dalam kolom chat ya, terkait sama saya juga punya beberapa pertanyaan untuk teman-teman. Oke, bicara soal karir, saya ingin mengawalinya dulu dengan ini. Karena kalau kita nggak kembali ke langit, ya, maka di tengah jalan kita tuh gampang, apa gampang, cepet gampang lelah, ya. Apalagi dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan double triple rules ya peran-peran kita kan gak cuma satu ya peran teman-teman ya selain siswa kemudian juga penerima beasiswa juga anak dari orang tua kakak dari adik-adiknya teman dari teman-temannya ya sehingga saya selalu berpikir apa kita kembalikan semuanya ke langit ya ada yang kita kejar ultimate goalsnya itu ada yang kita kejar kita pasti akan cepet capek di tengah jalan
gitu ya. Sehingga kenapa sih kita ikut program ini? Kayak tadi ya ada tanggal ini, hari ini, nanti Agustus ada lagi, September ada lagi, gitu ya. Kenapa sih ngerjain tugas-tugas dari dosen, gitu ya? Kenapa sih kita dituntut untuk aktif di organisasi, kita dituntut aktif untuk punya program masyarakat, gitu ya? Apalagi nanti kerja ya, teman-teman semua ya. Kalau udah kerja itu KPI itu, Key Performance Indicator itu jalannya bulanan gitu ya. 6 bulan dinilai, setahun dinilai promosi atau stagnan, naik gaji atau enggak, itu semua ada perjalanan yang akan kita lewati ya. Atau kalau teman-teman jadi entrepreneur ya, apalagi ya startup ini ya, owner gitu kan atau founder, wah itu kan up and down-nya berasa banget. Jadi saya ingin mengembalikan ya kepada apa namanya surat Al-Mulk ya, ayat 2 ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa at the end of the day gitu ya, kita ini memang akan diuji untuk dilihat ya, dievaluasi oleh Yang Maha Kuasa siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan amal itu tentunya di sini bukan yang hanya ya, yang itu tentunya penting ya, yang rajin sunnah ya, puasa sunnah, tapi juga dalam segala berbagai aspek amal, termasuk dalam pekerjaan ya, bahwa it's not only the boss who is watching us, but actually the God ya, Allah also watches us gitu ya, every time. Dan inilah sebabnya kita sendiri perlu bicara soal readiness karena kita tidak akan bisa memberikan ahsanul amala kalau kita sendiri tidak ready, gitu ya. Nah, ini saya ingin membukanya dengan hal ini, gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang career readiness itu bukan hanya sekedar agar kita dapat kerjaan, ya, dan kita bertahan di pekerjaan, tapi itu sebenarnya bentuk representasi kita terhadap keimanan kita, gitu. Jadi kita coba tarik ke situ, gitu ya, bahwa ini semua eh, kaitannya nggak cuma ada di bumi tapi sampai ke langit ya. Nah, sekarang saya mau tanya deh, kalau ini kan data ya, boleh dong kasih reaction ya tentang karir masa depan teman-teman. Di reaction aja atau kalau di kolom chat juga prospek pandangan atau perasaan teman-teman terhadap prospek karir masa depan teman-teman. Boleh dong kasih reaksi boleh. Kasih komen di kolom chat boleh. How do you feel about your future career? Ya, gimana ininya teman-teman semua? Boleh? Ada kasih reaction atau kasih komen? Oh nih kalau anak-anak muda tentang karir nih optimis, biasa, khawatir, bingung, ya. Apalagi apa namanya? Pokoknya super confident, ya. Wah, ini Nadia udah ngomong nih ya, masih bingung apa yang diinginkan. Oh, masih bingung juga ya. Ada lagi? Campur aduk. Oke, takut. Butuh arahan ya. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Yang lainnya ditunggu kompetisinya ya, takut ya. Takut jobnya nggak sesuai ya, masih bingung nentuinnya apa, perlu effort yang lebih keras ya. Ada takut, masih bingung, khawatir ya, confused ya, takut ada hambatan ya, khawatir ya. Notionnya takut nggak dinotis. Oke, ekonominya lagi kurang bikin bikin nggak optimis ya, Razan ya. Oke, takut nggak sesuai pekerjaannya, ada tuntutan dari orang tua ya. Oke, silakan ya, keep keep going ya. Kalau teman-teman masih ada yang mau lanjutkan ya, unpredictable ya. Memang Eh, kalau saya ya takut di tengah hutan ya. Oke, memang kalau saya apa namanya lihat ya dari saat ini ya kondisi saat ini ngobrol-ngobrol sama mahasiswa ya, em, mixed feelings ya. Ada confident, ada harapan, tapi juga banyak ada rasa bingung, rasa khawatir, takut ya. Apalagi pasti ada ekspektasi ya. Tadi teman-teman juga udah bilang ya, ada ekspektasi, mungkin ekspektasi yang paling kita ini kan dari orang tua tentunya ya. But for sure orang tua punya ekspektasi karena pengen yang terbaik untuk kita. Ya, eh, jadi teman-teman semua ini data kalau saya nggak salah 2024 ya, iya kompetisi betul ya.
Di ini dibilang bahwa emang yang banyak bikin Gen Z ya saat ini stres itu tentang career prospect, job prospect, career prospect. It's almost half of the respondents gitu ya bilang bikin stres ya. Dan apa namanya ya mungkin ini juga yang ada tadi rasa takut, rasa bingung ya. Kemudian lagi nggak optimis ya mungkin ya persaingannya makin ketat dan ini memang yang sebagai orang saya lihat seperti itu gitu ya. Saya melihat mahasiswa yang bimbingan saya dulu ya lulus kuliah mungkin dapat kerja tapi sekarang kan ada model magang gitu ya 6 bulan udah gitu udah selesai juga cari lagi yang baru gitu ya teman-teman ya. Dan ini membuat saya sebagai orang HR berpikir, gimana ya ini untuk sebagai dosen ya yang sudah membangun motivasi, membangun attitude pada para mahasiswa dengan cukup payah ya 6 bulan apa namanya 4 tahun gitu ya bersama. Tapi begitu masuk dunia kerja, ternyata di dunia kerja hanya dihargai 6 bulan, udah gitu diberhentikan dan harus cari yang baru. And this is something yang buat saya jadi berat memang ya kondisi saat ini. Tapi ya justru karena kita bisa mengidentifikasi situasinya seperti ini, kita perlu atau kita udah punya ancang-ancang untuk menavigasi gitu ya teman-teman semua ya. Jadi rasa takut tadi, rasa khawatir gitu, ada ekspektasi, mungkin tekanan ekspektasi, ada kompetisi di luar sana yang ketat sekali. Ini itu sebabnya kita bikin program-program pembekalan seperti ini dan you will be ready to compete gitu ya untuk kompetisi. Teman-teman juga tahu arahnya mau ke apa yang harus disiapkan selama 4 tahun ini gitu. Kalau teman-teman juga udah tahu mau ngapain nanti habis lulus kuliah dream jobs, apa ada yang namanya dream jobs? Ya, itu satu hal lain ya nanti ya. Kita terima ini tadi ya takut nggak sesuai, itu sangat mungkin gitu ya. Tapi sesuai nggak sesuai itu kan bukan harga mati gitu ya teman-teman. Jadi kita bicara sesuai nggak sesuai itu bukan suatu hal yang kalau udah begini harus begini, kalau enggak maka saya tidak akan iya, saya tidak akan puas. Enggak begitu juga gitu ya. Jadi nanti pelan kita bangun ya apa namanya kemampuan-kemampuan ini gitu untuk menavigasi kehidupan perkuliahan, kehidupan karir ya bahwa tidak semua kita akan berjalan gitu ya. Ada rencana-rencana dari Allah lainnya yang lebih baik, tapi kita aja ya tidak bisa ngelihat tuh gitu ya. Nah inilah yang kemudian kita akan sama-sama coba menavigasi ya untuk karir prospek teman-teman di masa depan ya. Oke, nah tadi Kak Ahyar ya udah bilang ya eh, dunia digital itu sekarang merubah banget pekerjaan. Pekerjaan yang dulu ada sekarang hilang. Pekerjaan yang dulu nggak ada sekarang muncul. Gitu ya. Mahasiswa saya akhir-akhir ini banyak banget yang nulis skripsi atau tesis itu terkait dengan job insecurity. Ya. Kenapa? Karena itu yang dirasakan oleh beberapa profesi. Contohnya, creative industry. Ya, karena saya di hubungan industrial ya. Kalau dulu ya, yang demo itu biasanya kalau kita baca di koran adalah teman-teman buruh yang dari manufaktur ya, karena biasanya bicaranya soal upah minimum. Tapi kalau teman-teman lihat sekarang ya, yang demo itu, itu juga nanti coba cari beritanya ya, itu juga teman-teman para aktor, voice aktor ya, pengisi suara film-film animasi. Jadi bahkan ada gerakan di Hollywood, tuh ya, eh, para voice actor ini bikin serikat pekerja, suatu hal yang baru. Sebelumnya nggak kepikiran. Kenapa? Karena pekerjaan mereka digantikan oleh AI, ya. Dan ini kemudian membuat mereka kehilangan source of job and source of income tentunya. Sehingga mereka bilang perlu bikin aturan kapan suara itu bisa diisi AI dan kapan harus pakai voice actor. Bayangkan, creative job itu sekarang sudah udah change gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua, nanti akan saya di slide-slide berikutnya akan saya sampaikan gimana caranya dari AI itu bukan sebagai our competitor, ya, tapi sebagai our enabler dalam karir. Nah, ini apa yang harus teman-teman miliki agar
tidak kemudian kita merasa bahwa digital dan artificial intelligence itu sebagai pengganti kita, ya. Tapi bagaimana mereka teknologi ini kita gunakan untuk membantu kita. Jadi skill apa yang harus kita punya dong? Nah, itu yang akan kita coba, saya coba apa namanya sampaikan ya, tentunya nanti dengan diskusi teman-teman semua, ya. Oke, jadi em, kita bicara soal industri yang makin nggak jelas, ya. Coba kalau teman-teman kita pengguna Gojek, pengguna Grab, ya, apakah Gojek sama Grab itu perusahaan transportasi? Ya, jawabannya pasti bukan, ya. Mereka bukan perusahaan transportasi, tapi sektor atau industri adanya online transportasi ini, gitu ya. Yaitu tadi ya, awal-awalnya taksi, ojek pangkalan, hilang. Ya, jadi memang industrinya udah nggak clear, ya, sehingga job desk teman-teman di kantor nanti itu juga nggak linear seperti dulu, ya. Jadi kita nggak bisa lagi berjalan di rel yang lurus, ya. Saya maunya hanya bisa ini aja, gitu ya, nggak lihat-lihat yang lain, gitu. Karena yang namanya linearity dalam pekerjaan itu sekarang udah nggak ada, gitu ya. Saya orang HR tapi saya harus ngerti finance, gitu. Saya orang HR tapi saya nggak boleh buta sama business development. Jadi kita nggak bisa gitu ya kalau hanya bilang kalau I'm specialist in satu apa namanya expertise gitu ya. Tapi kita di sini mencoba untuk memahami ya, walaupun mungkin levelnya nggak sampai expertise di bidang-bidang yang eh, berkelindang di sekitarnya. Karena pekerjaan kita itu nantinya kalau teman-teman lihat itu sudah ada adjacent roles di sini. Peran-peran yang berdekatan, ya. Perlu entrepreneurial thinking. Entrepreneurial thinking itu inovasi, risk taking, ya, bisa mengambil risiko, berani ngambil risiko, bisa berpikir kreatif, inovatif, ya. Jadi memang dunia kita ini menuntut skill-skill baru, ya. Tapi jangan eh, stres duluan, gitu ya, karena kesannya ya ampun susah banget gitu ya. Ini semua bisa kita lewati, bisa kita hadapi. Emang persiapannya dari sekarang gitu. Nah, ini yang rasanya kakak-kakak tadi Kak Ahyar, Kak Arya ini bilang ke teman-teman semua ini yang memang harus kita siapkan dari sekarang. Ya. Oke, eh, kalau udah langsung mau ada pertanyaan segala silakan ya teman-teman ya. Oke, nah sorry, sebentar ya, saya ini dulu ada. Kalau teman-teman nanti udah ada pertanyaan, mangga aja ya, boleh di ini kan. Eh, nah, jadi memang karena itulah ya, reality of the workplace. Kalau nanti teman-teman 4 tahun lagi, 3,5 tahun lagi, insya Allah masuk ke dunia kerja, ya. Jadi memang di sini tadi Kak Arya ya, Ahyar ya sempat bilang VUCA. Ya, VUCA itu kan udah lama ya kita kenal ya, apa namanya volatility, uncertainty, gitu ya, complexity ya. eh, Apa namanya kita akan menemukan dunia yang kompleks, dunia uncertain ya. Kemudian di sini orang-orang jadi bingung gitu, takut sama perubahan ya. Jadi memang nanti teman-teman semua yang perlu disiapkan selama 4 tahun kuliah ini, tolong banget jangan apa bahasanya kalau anak ini kupu-kupu ya, kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang gitu ya. Cuman sekedar dapetin ilmu, dapetin grade maunya, dapat grade A misalnya gitu ya, nanti IPK-nya 4 apa 3, something. Jangan cuman di situ aja. Kenapa? Eh, Pemahaman teman-teman akan teori-teori di buku itu tidak akan cukup untuk menavigasi workplace yang seperti ini. Gitu ya. Yang kompleks, yang uncertain, yang banyak perubahan gitu ya, yang teman-teman juga perlu pupuk ya, perlu bangun gitu ya, selama teman-teman nanti kuliah gitu ya, benar-benar kalau di bawah teman-teman lihat tulisannya fundamentally new internal operating system. Jadi nggak cuma technical upgrade, nggak cuma knowledge ya yang teman-teman butuhkan, tapi juga skill. Nah, skill inilah gitu yang teman-teman perlu banget self assessment gitu ya dari sekarang gitu. Apa sih skill yang
saya butuhkan, tapi saya masih lemah gitu ya untuk memiliki skill tersebut. Nah, inilah yang kita sebut dengan New International Operating System ya. Dan memang berdasarkan survei juga gitu, 50% ya pekerja saat ini survei dari World Economic Forum, itu membutuhkan reskilling ya. 2025 udah lewat ya. Nah, sekarang coba kita lihat nih teman-teman semua ya. Ini adalah skill-skill yang penting kita bangun. Coba kita sambil ini ya, apa namanya, sedikit assessment ya. Yang dibutuhkan itu top skill yang dibutuhkan di dunia kerja pertama analytical thinking and innovation, berpikir analitis dan inovatif ya. Di sini kalau saya kasih contoh ya, kalau ada fenomena di depan mata yang terjadi ya, kita bisa benar-benar menganalisis ini kejadian sebenarnya kenapa ya, analytical thinking. Jadi kita berpikirnya itu tidak hanya di permukaan. Kita benar-benar punya curiosity, punya rasa ingin tahu kenapa kenapa ini bisa terjadi, ya. Dan inovasi, kita tidak hanya berpikir secara linear, ya. Kita tidak berpikir eh, yang biasa-biasa aja, ya. Kita mulai berpikir hal-hal yang mungkin out of the box, ya, tapi masih dalam koridor-koridor yang tentunya dibolehkan. Ini skill yang pertama. Skill yang kedua, complex problem solving. Nah, ini terus terang ya teman-teman, saya lihat ini di mahasiswa ya dan di pekerja muda ya. Karena saya ngajarnya juga manajemen ya, SDM, saya biasanya case analysis ya. Case analysis kemudian jadi kita nggak hafalan buku kan ya, case analysis. Saya kasih case ke mahasiswa di kelas S1, S2 ya, tentunya sesuai sama levelnya gitu ya. Kemudian coba analisis case-nya dan saran-saran apa yang kamu bisa berikan terhadap situasi yang dihadapi di case ini. Complex problem solving ini ternyata pada lemah gitu. Jadi benar-benar yang dilihat itu adalah gejala-gejalanya aja, tidak bisa sampai melihat penyebabnya apa dan gimana cara menyelesaikan masalahnya. So please 4 tahun ini coba train gitu ya, latih diri teman-teman untuk memiliki kemampuan kompleks problem solving. Ya, gimana caranya? Banyak-banyak, mungkin banyak bukan banyak-banyak ya, berani untuk menerima tantangan, ya tantangan-tantangan baru, ya. Kemudian mau mendengarkan orang lain, ya. Ini adalah beberapa cara ya untuk bisa memiliki kompleks problem solving. Yang ketiga, ini yang dibutuhkan adalah active learning and learning strategy. Jadi belajar, belajar, dan belajar. Ya. Tuh, kalau teman-teman jago pakai AI, pakai GPT, pakai cloud, ya, pakai notebook dan Perplexity dan lain-lainnya, gunakan AI ini bukan untuk membantu teman-teman bikin jawaban, ya, tapi untuk berdiskusi sehingga teman-teman menemukan jawaban, gitu ya. Tolong posisikan AI itu seperti itu, karena saya melihat juga kemampuan analytical thinking dan complex problem solving ini menurun karena sangat terbiasa mencari jawaban langsung di AI gitu. Padahal AI itu harusnya kita dudukkan untuk menjadi pembelajar. Kita diskusi sama AI itu diskusi aja kayak kita punya partner. Ini gimana itu. But then the answer should come from you. Gitu. Nah, ini yang apa namanya, teman-teman tolong hati-hati sekali gitu ya, dengan active learning ini ya, dan juga dua di atas sebelumnya. Dan yang terakhir teknologi design and programming ya, tentunya ini paling tidak kita tidak buta ya terhadap penggunaan teknologi gitu ya teman-teman semua ya. Nah, oke. Oke, ada pertanyaan di chat ya. Mungkin saya masuk aja dulu chat ya, izin ya Kak Arya ya. Oke, ini dari Rama Mahesa ya. Saya kan sendiri di bidang teknik, tapi selama 2 tahun ini mencoba berkarir penelitian di bidang ekonomi pembangunan dan pertanian. Baiknya saya melakukan sertifikasi di bidang tersebut atau tidak, karena di awal ketolak tidak sesuai kualifikasi jurusan. Oke, tidak, saya tidak nyaman kuliah. Oke.
Oke, ya, 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 ya. Jadi ini bidang kuliahnya di bidang teknik, tapi kemudian mungkin nanti aspirasi pekerjaannya tidak di situ ya, Rama ya. Oke, it's fine. Ya, jawaban saya kalau sebagai orang HR fine. Tapi betul kata kamu, kamu perlu untuk membangun portofolio. Jadi kalau kita di orang HR itu kita melihatnya adalah portofolio, ya, tidak hanya kamu lulusan apa dengan IPK berapa, tapi portofolio apa yang sudah kamu bangun. Misalnya portofolio itu yang kamu sebut aktivitas kamu, gitu ya. Apa sih aktivitas kamu? Itu jangan lupa teman-teman catetin, ya. Catetin. Saya selalu bilang ke anak saya karena saya punya 4 anak ya, 2 orang udah bekerja gitu. Satunya baru masuk IPB, mungkin nanti ada yang di IPB bisa kenalan gitu ya. Nah, em, catetin saya bilang ke anak-anak saya yang eh, udah lulus kemarin, apa yang kamu lakukan selama perkuliahan, jadi panitia apa, bikin program kemasyarakatan apa, catetin dan di situ tidak hanya mencatat aktivitasnya, Rama, tapi juga skill apa yang kamu dapatkan selama kamu menjalankan aktivitas tersebut, gitu ya. Kemudian portofolio berikutnya yang bisa kamu lakukan itu seperti yang kamu bilang ya, sertifikasi gitu ya, pakai sertifikasi atau pelatihan ya. Jadi memang kalau saya baca CV orang ya, selain oh dia dari universitas ini lulusan apa, tapi juga saya lihat sertifikat apa yang dia punya, pelatihan apa yang pernah dia ikuti, atau sertifikasi apa yang dia miliki, dia aktivitasnya di mana aja. Itu nggak masalah. Kenapa, Rama? Eh, saya punya tim di compensation and benefit itu lulusan teknologi game ya. Dia lulusan teknologi game, tapi saat ini saya hire sebagai eh, officer untuk compensation and benefit di divisi saya. Kenapa? Karena saya butuh logiknya dia. Orang game itu kan programming game itu logiknya jalan banget gitu. Dan saya butuh keahlian logiknya dia untuk bisa membangun sistem compensation and benefit yang ada di kantor. So don't worry gitu ya. Yang penting skill apa yang saya punya, bukan saya lulusan apa ya. Tapi pastikan the skill that you have itu yang muncul ya dan itu nampak di CV kamu gitu. Karena itu yang dilihat selain lulusan apa dari universitas mana ya, tapi portofolio itulah yang akan dilihat oleh orang-orang SDM. Gitu ya, Rama ya. Jadi bangun portofolio kamu gitu ya kalau misalnya memang kamu nanti mau berkarir di bidang yang lain ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Kemudian juga Muhammad David ya, lulusan berbagai jurusan bisa bekerja di bidang yang sama. Betul sekali ya. Kemampuan berpikir, problem solving, dan adaptasi. Ya, betul sekali ya. Jadi ilmu yang di perkuliahan ini seperti apa? Ada gunanya enggak sih? Gitu ya. Spesifik menjadi bekal utama, betul ya. Banyak dulu orang bilang teori sama praktek itu nggak berhubungan. Ada gunanya. Jadi karena prakteknya beda. Saya bilang bahwa itu salah. Itu praktek yang salah. Betul sekali. Kalau mau kerja di HR, you need to understand HR ya, karena saya kalau ngomongin HR orang nggak ngerti HR ruwet deh guenya gitu ya. Em, jadi nggak sama kita ininya, tapi itu tadi ya, betul, kuliah itu adalah membangun pola pikir, membangun logik ya. Dan apa namanya, eh, kalau kita, ini kan berarti kan bahasanya David ini, kalau saya sebagai orang SDM ya, akan melihat dari sekian banyak yang melamar dari bidang yang berbeda-beda, apalagi kan kalau udah muncul ya pengumuman diterima dari administrasi SDM ini gitu-gitu segala ya, banyak kali bidangnya yang dibuka. Padahal pekerjaannya sama. Dan tentunya kita harus outstanding kan. Harus paling kelihatan. Apa yang paling kelihatan di CV-nya? Pasti yang pertama kali dilihat adalah CV. Gitu. Harus kelihatan di CV-nya. Itu penting banget. Apa sih skill yang kamu miliki? Masih jarang banget dimiliki oleh orang lain. Mungkin orang lain punya, tapi tidak bisa menampilkan itu di CV. Gitu. Mungkin orang lain punya, tapi di wawancara nggak keluar. Ya. Nah ini David, jadi kalau kita bahasa itu positioning. Ya. Positioning. Personal branding. Gitu. Dan kalau saya ngobrol sama teman-teman HR ya, yang lain ya, kalau udah lulus dari CV, begitu wawancara, kita sangat suka mewawancara orang-orang yang humble, bukan orang-orang yang mau kelihatan pinter. Gitu. Kenapa? Orang humble itu punya potensi belajar.
gitu. Tapi orang yang udah merasa pinter itu biasanya udah punya fixed mindset. Dia bisanya di sini, gue udah jago banget. Jadi itu attitude dan humble itu bukan faking ya, bukan yang kita buat-buat pada saat wawancara, tapi memang we are personally humble gitu. Ini dibangun, humble itu ternyata nggak semua orang punya gitu. Rasa bahwa kita harus selalu belajar, rasa bahwa kita ini apa namanya eh, kompeten, tapi kita masih bisa lebih kompeten lagi gitu ya. Nah, ini yang harus positioningnya begitu David ya. Jadi memang apa namanya betul banget berbagai bidang, but then kita memilih itu tidak hanya dari itu tadi ya, melihat IPK, melihat lulusan mana, melihat universitas mana, tapi banyak variabilitas lain yang kita pertimbangkan sebagai orang HR ya. Oke, ya, pertanyaan terakhir dulu ya saya jawab sebelum masuk ke slide berikutnya ya dari Harry ya. Eh, nah ini kompleks problem solving, template dasar penyelesaian masalah apabila daripada study case, analisis penjawab, ya betul ya. Jadi pertama, then you need to identify apa sebenarnya the root cause. Nah, kalau ini teman-teman kalau di manajemen belajarnya bisa pakai fishbone, bisa pakai five whys ya. Itu belajar deh skill-skill kayak gitu ya. Apa sih sebenarnya penyebab masalahnya? Kalau udah kayak gitu, nanti kita baru bicara problem solvingnya gitu. Nah, problem solving, gimana caranya kita tahu problem solving mana yang paling oke? Kuncinya hanya satu, dua deh ya. Satu banyak baca, dua banyak bergaul, gitu ya. Banyak orang banyak baca, kurang bergaul, itu kurang wawasan juga, gitu ya. Banyak orang banyak gaul tapi kurang baca, itu biasanya ngaco, gitu. Jadi dua ya, kalau mau dapetin creative problem solving ya itu banyak baca banyak gaul jangan males baca ini anak zaman sekarang males baca ya apa tapi bacanya mungkin sekarang berbeda ya. Bacanya kan bisa juga dengan audiobooks gitu ya kalau ada yang lebih suka listening daripada reading ya itu bisa dengan audiobooks intinya banyak baca banyak bergaul karena dengan bergaul itu kita bisa dapetin ideas dari orang lain gitu ya jadi apa namanya Harry eh, benar-benar Pak ngertiin dulu caranya. Mungkin nanti di design thinking ya, Kak Arya ya, kita akan belajar ya soal ini ya. Nah, di design thinking ini kita akan belajar dan tolong teman-teman perhatikan banget pada saat belajar design thinking karena itu akan bermanfaat banget nanti pada saat teman-teman berkarir ya. Oke, saya masuk dulu ke slide ya, teman-teman semua. Baik. Eh, nah ini tadi ya. Nah, kalau kita bicara soal skill ya, ini sebenarnya di Al-Qur'an ya udah cerita nih tentang para nabi ya, bahwa ini skill-skill yang disebutin tadi sama WEF itu tuh bukan hal yang baru gitu ya, bukan hal yang baru. Ini sebenarnya udah diperkenalkan dari dulu ya. Eh, ini kisah yang pertama bicara tentang kekuatan dan trust ya, bisa dipercaya ya atau Kowiyun Amin ini kisah tentang Nabi Musa alaihi salam gitu ya kuat ya strong competent capable. Teman-teman bisa nggak nih punya kualitas ini ya strong competent capable kalau jadi mahasiswa dan jadi pekerja muda strict banget saya sebagai orang HR bilang jangan sakit-sakitan gitu ya. Kalau teman-teman punya penyakit bawaan ya maka treatment dengan benar karena ini baru aja kejadian ya. Saya baru meng-hire konsultan muda, ya. Konsultan muda 6 bulan bekerja, ya karena consulting itu tekanan pekerjaan pressure-nya berat, ya. Klien-klien kita nggak semuanya ramah, klien kita ada yang galak-galak. Ini dia lagi sakit nih sekarang, pencernaan dan ternyata juga cukup serius. Kita nggak tahu ini penyakit bawaan atau ada pemicu ya dari stres tadi. But strong, competent, capable is must, ya. Baru masuk 2 bulan sakit ini, tolong banget. Ya, jadi kalau teman-teman punya penyakit bawaan, treatment dari ya apapun itu ya. Karena memang kita pasti begitu masuk ke dunia kerja, tuntutan itu berat sekali. Ya, yang sehat dari sekarang jaga kesehatannya. Ya, jadi jangan diabaikan soal kesehatan. Karena ini adalah salah satu kualitas
ya yang ada di Al-Qur'an juga. Ya, trustworthy and reliable berikutnya, ya. Kayak tadi ya, apa namanya? Kak Arya dan Kak Ahyar datang tepat waktu. Itu kan trustworthy, reliable, ya. Aktif, ya, mengambil peran, itu trustworthy and reliable. Ini kisah Nabi Musa. Yang di kanan kisah Nabi Yusuf alaihi salam, ya, integrity and expertise. Hafizun, ya, guardian, high integrity, penjaga, ya. Nah, jadi yang kedua alim, knowledgeable, expert. Kan kita tahu ya kisahnya ya, mungkin Nabi Yusuf alaihissalam bisa membuat prediksi, ya. Terus kemudian gimana caranya agar Mesir pada saat itu tidak apa namanya kelaparan, ya. Dan ini gimana bisa begitu? Karena knowledgeable. Tadi ya, banyak baca, banyak bergaul. Ya, nah ini teman-teman semua. Ya, jadi memang career readiness itu butuh hard skill, ya, dan moral compass, integrity, ya, knowledgeable. Jadi dua-duanya tolong dibangun nih selama teman-teman jadi mahasiswa, ya. Kowin alim, ya, bicara soal hard skill, tapi juga moral compass, ya, integrity dan knowledge, ya, atau expertise. Jadi semangat ya kita 3,5 tahun, 4 tahun ke depan bangun ini. Kali aja nanti ketemu sama saya wawancara. Gitu ya. Kalau CV-nya lolos gitu. Nah, ini kan CV lolos. Kemudian tahap wawancara itu saya ada yang saya wawancara sampai 2 kali untuk memastikan ini anak benar-benar bagus. Ya, waktu itu ada satu lulusan UGM yang apa namanya apply ke tempat saya. Saya sampai wawancara 2 kali untuk memastikan ini anak emang tepat, ya. Jadi bisa aja nanti teman-teman juga mengalami hal yang sama, ya, diwawancara lebih dari sekali. Oke, itu di Al-Quran, ya. McKinsey ini juga menyampaikan, ya, apa namanya apa aja yang perlu diperhatikan, skill-skillnya kognitif tadi udah ya, critical thinking, problem solving, ini ada di kognitif, ya. Interpersonal relation, empathy, ya, konflik, ya, self leadership, memahami diri sendiri, ya, memahami kalau kita emosi, ya, entrepreneur, goal achievement, dan digital. Nah, sekarang saya balik lagi saya mau mulai dari kekuatan dulu, ya. Kekuatan teman-teman dari 4 skill versi McKinsey ini paling kuat, satu aja ya, paling kuat saat ini ada di kognitif, interpersonal, self leadership, atau digital. Boleh taruh di chat? Digital, Fahri, jadi digital, Fakrian kognitif, oke, Fawaz, self leadership, Eva Lupitasari interpersonal, Syahida digital, Putri kognitif, ya, Narulita interpersonal, self leadership, interpersonal, kognitif, interpersonal, interpersonal banyak ya interpersonal, ya, interpersonal, oke, self leadership, ada digital juga, interpersonal, cognitive and self leadership. Oke. Kognitif, interpersonal, kognitif. Masih bingung antara kognitif sama leadership. Oke, nggak apa-apa. Ya. Interpersonal, kognitif, interpersonal. Oke. Good. Nice. Oke. Digital dan kognitif. Gimana kita menyeimbangkan skill kita yang lainnya? Oke, nanti Andri ya, saya jawab ya. Andri ingetin ya. Bisa menyeimbangkan skill. Kayaknya tadi di atas juga ada yang bertanya ya, belum saya jawab. Nanti akan saya balik lagi ya. Masih bingung. Oke, nggak apa-apa ya, kognitif. Oke. Nah, teman-teman semua, ini cara gampang-gampangan aja ya. Tapi perlu banget teman-teman itu tadi mengenali diri sendiri. Saya ini bagus di mana? Kayak teman-teman yang tadi menjawab interpersonal misalnya, ya. Kita eh, jago banget atau mungkin pandai ya dalam developing relationship, berempati, bekerja sama, ya, resolve konflik, ya. Ini kita udah bagus di situ, ya. Dan tentunya teman-teman kalau bilang bagus, ini udah ada pengalaman ya, atau ada teman lain yang bilang.
ya. Kamu orangnya empati banget ya, atau kita memang pandai berempati. Ya, ada juga tadi yang banyak juga kognitif, ya. Bisa structure problem solving, ada mental flexibility di situ, ada creativity, ada critical thinking, good, ya. Karena memang kita butuh ya skill kognitif. Ada juga yang jawab digital, ya, bicara tentang programming literacy, understanding data, digital fluency, dan inilah mungkin yang nanti akan banyak juga exposure teman-teman dengan skill digital ini di dunia kerja, ya. Dan self leadership, ya, tadi ada juga yang masih apa menjawab self leadership ini sendiri, emotional triggers kita apa, ya, entrepreneurship, ya, goal achievement, good, ya. Dan ini keep ini kita keep dulu ini karena nanti memang ada slide yang bilang bahwa kita mulainya dari kekuatan kita dulu. Jadi kita gimana caranya fokus kepada kekuatan, ya. Oke, teman-teman semua. Dan apakah empat-empatnya memang harus kita miliki seimbang ya? Ini tadi pertanyaan dari Andri ya tadi ya, ya Andri Gilang ya, biar menyeimbangkan skill kita yang lainnya. Nah, inilah teman-teman semua. Ini emang apa ya? Kalau McKinsey bilang ini memang kita harus punya nih empat-empatnya, ya. Kognitif, interpersonal, self leadership, digital, ya. Tapi sangat mungkin kita itu outstanding di salah satu atau salah duanya. Ya, satu atau dua skill ini kita memang outstanding banget. Misalnya interpersonal. Saya punya kolega interpersonal skillnya keren banget gitu ya. Ya, dia kalau ngomong sama orang itu yang orang nggak percaya bisa jadi percaya, yang orang marah bisa jadi mereda, ya. Itu konflik resolutionnya keren banget. Ya. Ada orang yang emang kognitifnya bagus banget. Pokoknya kalau ada masalah dia bisa tek 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 gitu. Ya. Jadi yang penting di sini teman-teman kalau udah tahu kekuatannya ada di mana, jangan sampai hilang ya. Pegang itu erat-erat. Em, Asah terus gitu ya kemampuan interpersonal. Ini saya bilang kenapa? Bukan berarti kemampuan kita nggak bisa hilang kok kalau kita udah punya. Karena ini bukan luar lagi ya. Misal tadi teman-teman yang bilang interpersonal skill bagus. Ada mas ya, akan ada masa di mana pressure pekerjaan itu berat sekali dan nggak cuma pressure pekerjaan, pressure kehidupan itu berat sekali gitu ya. Sehingga saya melihat beberapa contoh orang-orang yang tadinya sangat lively ya, kemudian seru banget kalau ngomong, tiba-tiba berubah jadi lebih diam, jadi lebih apatis ya. Interpersonalnya kayak dulu begini kok sekarang gini ya gitu. Kognitifnya ya dengan perkembangan zaman teknologi tiba-tiba merasa kok saya nggak bisa, yang lebih muda malah lebih bisa, yang gitu ya. Self leadership ya, jadi memang karena perkembangan kehidupan kita dan kehidupan kita, maka skill ini bukan take it for granted. Kita udah bagus dan kita akan selalu bagus ya. Jadi Andri, kalau bicara soal menyeimbangkan gitu ya, mungkin emang menyeimbangkan ini nggak berarti semua porsinya 25% ya. Karena kita ada yang lebih baik, skill kita lebih baik di sini daripada di yang lain. Tapi bukan yang lain kita nol, kita zero, nggak punya. Ya, kita pun, tapi mungkin porsinya tidak sebesar self, porsinya tidak sebesar interpersonal. Ya, dan kita harus tahu itu agar pada saat kita di bagian dari tim, teamwork, kita tahu pekerjaan kita apa dan kita bisa contribute di situ. Karena we are not a Superman, harus bisa semuanya ya gitu ya. Jadi teman-teman semua don't worry gitu ya. Yang penting kalau teman-teman udah bisa me-identify skillnya ada di mana, biasa terus dipegang karena bukan yang nggak mungkin itu hilang gitu ya. Bukan yang nggak mungkin itu jadi tergerus ya, karena itu tadi ya perjalanan hidup kita, perjalanan karir kita tuh macam-macam sekali. Yang tadinya kita udah paling jago di bidang kita dengan kognitif skill kita, ternyata itu di-challenge dengan asumsi-asumsi baru, dengan pendekatan-pendekatan baru, gitu ya. Jadi kita merasa apa iya ya gue kognitif skillnya masih bagus ya. Nah, itu bisa sangat terjadi ya. Oke, saya masuk dulu ke chat ya, Nabila di sini dari Politeknik Negeri Medan, dari mahasiswa keuangan perbankan dan syariah biasanya mempelajari akuntansi, betul ya.
analisis pembiayaan perbankan. Kompetensi apa yang harusnya diprioritaskan agar tetap memiliki daya saing ya. Oke, yang memang Nabila kalau bisa ya coba pelajari sekarang keuangan perbankan itu tuh udah dekat banget dengan aplikasi, dengan digital ya. Jadi tolong bangun juga kemampuan Nabila di situ ya. Di sini kalau skillnya mungkin bicaranya juga digital ya. Digital skill ini penting dan kognitif. Jadi karena keuangan akuntansi ini kan apa ya? Jadi gini, kalau saya selalu pesan ke teman-teman akuntansi di kantor saya, tolong jangan hanya sekedar jadi pencatat ya, tapi pahami yang dicatat itu apa gitu. Logik dari yang dicatat itu apa. Ya, ini memang betul efektif berarti gitu ya. Jadi eh, ada ada beberapa yang kebiasaan ya mencatat selama udah balance gitu ya, Najla ya. Dan that's it. Tapi begitu ini gimana? Ini kenapa ini harusnya masuk ke pos mana? Kenapa ini masuk ke pos ini? Nggak bisa jawab. Nah ini saya bilang ini yang harus diperbaiki cognitive skill-nya nih gitu. Karena untuk akuntansi, keuangan, perbankan tuh cognitive skill itu perlu sekali dibangun gitu ya. Dan dengan perkembangan bisnis ya tentunya digital jadi penting gitu ya Nabila ya. Jadi diasah kalau tadi kamu merasa yang saya paling kuat itu mungkin bukan di kognitif, kalau emang nanti kamu mau berkarir di bidang ini, keuangan, perbankan, nah pengasuhan yang kognitif ini jadi penting gitu ya. Tapi jangan juga melepaskan skill-skill yang udah kamu miliki ya, skill yang udah yang baik yang kamu miliki. Oke, ya saya lanjut lagi. Nah, ya, jadi ini tadi kenapa saya memulai dengan yang positif, ya, yang teman-teman udah bagus di situ. Karena kata Peter Drucker, ya Peter Drucker ini ya di Harvard School, if I'm not mistaken, ya, eh, dia bilang kalau kita mau mengelola diri kita, maka mulai dari kekuatan. Ya, tadi teman-teman well done ya, sudah mengidentifikasi kekuatan. Ya, apa sih kekuatan saya? Ya tentu kecil ya. Mungkin yang lain, your personality, gitu ya. Coba pahami tadi self awareness, ya kekuatan saya ada di mana, ya. Dan jangan sampai kalau ditanya, please mention three or five of your strength, kita berhenti di dua, karena kita nggak tahu lagi kekuatan kita apa, ya. Sekali lagi kita di sini tujuannya bukan untuk pamer ya, tapi untuk benar-benar memanfaatkan our strength itu to contribute gitu, untuk menjadi bermanfaat ya. Jadi pahami deh kekuatan kalian. Ada yang kekuatannya itu ya misalnya communication skill ya, pandai berbicara baik public speaking maupun yang interpersonal communication. Pahami di situ. Ada yang kekuatannya mungkin lebih kepada itu tadi ya, apa eh, kesabaran, ketekunan. Jadi kalau melihat hal-hal detail itu tak apa namanya tahan gitu ya, nggak bisa gitu ya. Hal detail itu, wah itu berat buat saya. Tapi ada teman saya yang punya kemampuan begitu. Makanya kalau untuk editing, laporan, consulting atau kita orang-orang yang memang sangat gitu ya dalam membaca, melihat angka, kita nyampe ke klien nggak boleh salah lah gitu. Nah, jadi what are my strengths? Ya, jadi karena di bawah ya dia bilang sukses in the knowledge economy ya kalau kita mau berhasil di industri di ekonomi zaman sekarang itu memang adalah orang-orang yang memahami diri mereka ya kekuatannya apa aja nilai-nilai yang diyakini apa dan bagaimana cara mereka bisa contribute gitu. Jadi ini yang perlu dibangun ya selama teman-teman kuliah ya. How do I perform ya? Bagaimana kita perform ya? Value kita apa ya? Ini perlu banget ya. Uh, kita apa itu tadi being humble itu jadi sesuatu yang sangat mahal saat ini mencari em, pekerja-pekerja muda hebat yang tadi kompeten, strong gitu ya, punya integrity and humble itu wah gitu ya. Emang di wawancara itu pasti yang akan saya challenge
kalau saya lagi wawancara pegawai baru gitu. Nah, jadi teman-teman semua eh, kita coba ya untuk tadi teman-teman udah mencoba mengidentifikasi kekuatan-kekuatan teman-teman, maka itu tolong terus ya. Oke. Oke. Dan apa namanya ini lanjutan tadi ya, fokus on strength ya. Jadi di sini bahasanya ya, bahasanya bahasanya Drucker, find your intellectual arrogance ya. Intellectual arrogance ini nggak bukan maksudnya kita disuruh menyombongkan diri ya, tapi benar-benar suatu hal yang bikin kita confident. Ayo, apa nih? Bikin confidence apa? Misalnya kayak tadi interpersonal skill, kemampuan saya berempati itu yang bikin kita confident. Kemampuan saya untuk identify apa namanya case analysis gitu ya, identify problem solving itu mungkin kita. Jadi find your intellectual arrogance itu ada di mana, itu penting banget. Jadi jadi saya selalu bilang jangan jadi orang yang biasa-biasa aja. Terlalu banyak orang yang biasa-biasa aja gitu ya. Jadi position yourself ada di mana, your intellectual arrogance itu ada di mana gitu. Ini penting banget ya. Karena kalau kita biasa-biasa aja ya itu tadi kita jadi khawatir sama kompetisi gitu. Karena banyak yang mirip sama kita gitu ya. Ya walaupun kita udah melakukan all out ternyata bukan rezeki misalnya itu lain soal gitu ya. Mungkin emang kita ada tempat lain yang lebih baik buat kita atau ada refleksi-refleksi diri yang perlu kita lakukan. Tapi your strength ini perlu banget dibangun. Dan selain itu, try to neutralize the weaknesses. Ya, blind spot kita yang membuat akhirnya strength kita nggak kelihatan ini dinetralisir, gitu ya. Jadi kayak misalnya teman-teman punya cognitive skill, tapi communication skillnya kurang gitu. Jadi kamu tuh pinter gitu ya, tapi begitu menyampaikan ide itu nggak bisa. Jadi nggak kelihatan kalau kamu pinter gitu kan ya. Nah, ini perlu banget akhirnya dinetralisir, neutralize ya. Dan bisa caranya ya latihan, kemudian banyak dengerin feedback dari orang lain ya. Jadi jangan biarin, jadi jangan bilang ah, ini emang bawaan gue gitu ya. Gue tuh emang gak bisa ngomong di depan orang. Believe me, if you want to be someone in the future, you need to be able to talk in front of many people gitu ya. Karena itu akan ada satu tuntutan ya. Makanya kalau kita balik lagi ke kisah para nabi itu they are very fluent talking in front of people gitu because they are leaders ya. Nah, jadi memang itu kalau misalnya saya bisanya nulis aja kayak gini. Ya kalau itu pilihan memang teman-teman mau jadi seorang spesialis dan do so ya. Tapi itu memang pilihan. Tapi kalau teman-teman inginnya suatu saat jadi leader, managers, you have managerial position ya. Jadi kita nggak bisa bilang berarti bahwa ini yang buat gue nggak bisa ngomong depan orang. Tapi kalau disuruh apa nulis, disuruh analisis gue jago. Dan itu mungkin ya akhirnya ada pilihan karir juga di situ kalau teman-teman berhenti di situ. Gitu ya. So neutralize the weakness. Atau mungkin weaknessnya justru tadi ya kita belum ini banget soal empati, agak susah nih kita empati ya mungkin karena eh, pembawaan apa bagaimana kita dibesarkan atau cara kita untuk handling konflik kita nggak suka sama konflik jadi kalau dari konflik kita malah kabur ya bukannya menyelesaikan itu harus di neutralize juga gitu ya karena pasti dunia kerja itu penuh dengan konflik ada politik kantor dan ya jadi neutralize dan dapetin feedback dari orang lain ya. Oke, silakan ya teman-teman kalau juga sudah ada yang mau tanya dari saya ya, eh, silakan banget. Mungkin ada teman-teman yang penasaran apa gitu, kalau saya bisa jawab akan saya jawab ya. Nah, sehingga memang stages of learning kita ini ya ini saya pinjem ya dari istilah di Jepang ya, Sha dan Ri ya. Shu itu pertama kali kita follow the rule, yaitu tadi banyak baca, banyak bergaul, pahami kita lagi apa namanya, lagi belajar skill apa, skill ini gimana, gitu ya. Nanti kalau udah jago,
ya, baru kita bisa break the rule. Break the rule itu bukan jadi rebel ya, tapi udah ada inovasi di situ. Ya, ibaratnya kalau kita chef, kita masak nggak cuma sekedar ngikutin resep atau ngikutin YouTube, tapi udah bisa nambah-nambahin dikit bumbunya, gitu ya. Ayamnya harusnya disuir, kita potong atau di blender, itu ada rasa. Karena kita udah dapetin foundationnya, kita udah dapetin skill dasarnya, ya. Karena itu kita bisa inovasi. Inovasi kalau nggak ngerti skill dasar, pasti inovasinya ngaco, ya. Baru atau be the rule ini adalah trendsetter bahwa inovasi kita itu akhirnya diikuti oleh orang lain. Jadi orang kalau ada apa-apa mau butuh advice tentang sesuatu itu kita, karena kita udah the rule, gitu ya. Orang yang paling dianggap knowledgeable atau paling tahu tentang hal tersebut, gitu. Paling bisa diandalkan ya, gitu ya kira-kira ya. Jadi teman-teman semua, ini tahapan ya, jangan kalau mau langsung jadi bidder role ya, mau di recognition, tapi kita sendiri sebenarnya basic knowledge, basic assumption-nya masih lemah ya. Kita perlu itu tadi. Ini kalau Jepang kan gayanya kan step by step, bertahap gitu ya. Tapi kemudian kokoh gitu di depannya. Jadi kalau lagi kuliah ya gitu ya, memang saya pesan ke mahasiswa, benar coba kalau dia nggak ngerti tanya gitu ya, karena kalau ditanya sekarang ya mungkin akhirnya foundationnya jadi nggak fit. Oke, ini saya lewatin aja ya karena tadi udah saya bahas ya soal fixed mindset. Ini bukan orang-orang yang nggak bisa, justru biasanya orang-orang yang overconfident ini bisa banget punya fixed mindset gitu ya. Jadi merasa udah paling bisa dan udah paling jago, atau yang spektrum yang satunya lagi justru yang paling tidak confident, yang emang udah merasa kemampuannya segini doang nggak bisa diapa-apain gitu. Nah ini bahaya di dunia kerja zaman sekarang, bahaya banget. Ini menuju slide-slide akhir ya dari eh, punya saya. Kita coba lihat ya 5 level karir sukses ya. Level pertama, own your career. Jadi kalau udah bekerja ya, mau jadi apapun itu di dunia profesional, mau punya startup ya, mau social entrepreneur, take radical responsibility, all out. Radical responsibility, jangan nanggung-nanggung ya. Kita nggak suka sama orang yang nanggung-nanggung gitu. So radical responsibility nggak berarti nggak punya work life balance ya. Ini yang selalu saya dudukkan juga kepada teman-teman saya yang tim leader. Ya, tolong kita dudukkan lagi makna profesional itu nggak berarti tim kita itu 24/7 ya. Harus bisa dihubungin kapan aja. Tapi juga jangan menghilang ya. Karena ada kalanya memang kita dibutuhkan di luar jam kerja. Kadang kita dibutuhkan di luar hari kerja. Jangan menghilang ya. Jadi take radical responsibility. Be responsible to your career. Yang kedua, jangan lupa punya coach, punya mentor. Teman-teman ada di sini. Nanti akan kenalan sama banyak orang-orang hebat. Jadikan mereka atau mentor. Belajar dari mereka, dengerin diskusi, ngobrol, ya. Atau kalau ada dosen di kampus yang kalian suka ngobrol sama dia, jadiin dia untuk beliau jadi coach atau mentor. Yang ketiga, pastikan teman-teman tahu apa sih makna personal success-nya teman-teman. What is actually your personal success? Jangan kayak air mengalir, lihat nanti aja deh, lihat nanti gitu ya. Jadi gimana cara kita ngeresponnya? Tapi memang kegagalan itu sakit ya. Saya mengalami kegagalan berkali-kali ya. Jadi eh, itu pasti bikin mood jadi sehari itu nggak banget gitu ya. Tapi ya itulah how you respond. Dan yang terakhir, balance leadership and technical skill. Balik lagi ke yang tadi ya. Skillnya nggak cuma technical, tapi juga skill-skill yang sifatnya moral. Ya, jadi ini ada piramid yang coba teman-teman, mungkin ini adalah bagian yang perlu dilihat lagi setelah saya selesai memberikan materi, bagian mana yang kita harus jalanin nanti gitu ya, jangan sampai eh, kita jadi kelewatan gitu ya, salah satu dari 5 level ini. And this is I think the last one ya. Eh,
train your brain to be positive, banyak rasa bersyukur ya. Teman-teman kuliah di sini dapat beasiswa, banyak bersyukur. Eh, Mindfulness ya, coba eh, banyak-banyak refleksi juga apa yang harus saya perbaiki ya, kenapa saya mengambil langkah-langkah ini. Be mindful. Connection, you need social support ya, butuh teman, jangan jadi loner, karena banyak orang stres itu akibat dia jadi loner, soalnya sendirian, dia nggak punya teman untuk ngobrol ya. Dan yang terakhir tadi untuk koin, untuk kuat movement ya, latihan fisik. Ya, saya kenal olahraga udah agak terlambat, tapi teman-teman masih muda-muda, coba exercise and reflection. Ya, habit-habit ini bisa kita jalanin ya, kayaknya ya, sehari-hari ya. Jadi mudah-mudahan ini membantu kita semua untuk jadi positif, dan tadi rasa khawatir, rasa takut, ini bisa kita manage, bukannya kita hilangkan ya, tapi kita manage gitu dengan baik ya. Oke, dan kita tentunya ingin ya teman-teman nanti pada saat bekerja sebagai apapun, kata kuncinya adalah itkon ya, yang orang sering menerjemahkannya dengan istilah profesional. Tapi itkon ini terdiri dari knowledge dan skill dan tentunya pengakuan dari orang lain. Ya, jadi teman-teman semua, eh, dengan bekal-bekal yang diberikan ya maka kakak-kakak di sini, semoga juga teman-teman bisa dibangun ya, diasah di dunia kampus, dan nanti pada saat masuk ke dunia kerja itu teman-teman memang menjadi orang-orang yang bisa contribute, dan yang penting adalah bisa bermanfaat ya untuk banyak orang lain. Oke, that's it. Saya kembalikan ke Kak Arya. Mungkin masih, kalau masih ada waktu sedikit untuk tanya jawab, silakan Kak Arya. Baik, Saya terima kembalikan kasih ke Kak banyak Arya. Ibu Terima Rian. kasih banyak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Materinya sangat luar biasa ya. Di sini tadi mungkin beberapa mention tuh di awal banget tuh ahsanul amal gitu ya, untuk ultimate KPI kita gitu. Jadi kita tentukan nih ahsanul amal kita di mana dan menyiapkannya dengan career readiness tadi gitu ya. Dan itu merupakan satu bentuk keimanan juga. Juga tadi membahas tentang ini ya, dari McKinsey juga terkait kognitif interpersonal, social leadership, dan juga digital skill-skill yang perlu kita seimbangkan tadi ya, tapi tidak harus sama rata, tapi kita tonjolkan beberapa hal. Juga tadi mengenal diri kita dengan dari Peter Drucker tadi ya, dari what are my strengths gitu kan, how I do, dan what are my value gitu, sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita untuk target masa depan kita yang sesuai juga gitu ya, termasuk dari bagian career readiness tadi. Dan terakhir tadi terkait ikon ya, profesional, yang mana merupakan kombinasi dari knowledge, skill, dan juga recognition, yang mana itu mesti dicatat ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Masih ada waktu nih beberapa teman-teman. Simpel saja bagi teman-teman yang bertanya, silakan raise hand ya, raise hand. Nanti juga setelah raise hand akan dipisahkan untuk bertanya, dan silakan sebutkan nama dan asal kampus lalu pertanyaannya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Jadi di kolom chat sudah banyak yang bertanya ya. Namun di sini ada sesi tamanya Ya, nih. boleh teman-teman, mungkin ada yang suaranya ingin didengar. Boleh ya. Mau Benar banget ya, Bu. langsung diskusi ya. Oke, tapi saya sambil baca kan juga tadi ya dari Harry lagi ya. Betul banget ya. eh, Sedang magang dan itu set manager, kerjaannya nggak benar-benar ngebutuhin skill teknis ya, tapi justru butuhnya skill dasar seperti komunikasi, ngelola emosi, nggak cepat stres, leadership, teamwork. Ya Harry, benar banget ini ya. Jadi skill teknis penting, tapi ini sangat penting, begitu ya kira-kira ya. Karena itu tadi banyak orang-orang yang jago banget teknik, wah benar-benar kalau bikin ini bikin itu jago, tapi begitu itu tadi ya, Ria, kayak komunikasi rapat sama klien off cam, datangnya terlambat gitu ya. Terus kalau dikasih kerjaan tekanan dikit langsung apa namanya kayak hilang, gagal fokus. Nah ini memang eh, ada juga ya yang saya temukan seperti ini. Jadi betul banget skill dasar itu penting. Ini Rama kayaknya takut banget jadi manajer di tengah hutan ya Rama. Kenapa kalau di tengah hutan jadi manajer apa, Rama? Kayaknya kayaknya Rama dari tadi khawatir banget nih. Ya. Oke, semoga nanti bisa dapat dream job ya, Rama ya. Oke, silakan teman-teman lain kalau ada yang mau dikonsultasikan atau ditanyakan.
Ya nih teman-teman masih ada waktu untuk bertanya. Atau tadi sini Bu, di chat tadi mungkin yang ini udah dijawab belum ya Bu? Dari Eva Lupitasari. Iya, ada tadi kelewatan mungkin nih. Coba deh, apa tuh Mas? Dari Apa Eva tuh Kak tuh Arya? pertanyaannya, saya Eva dari UPN Veteran Jawa Timur. Bu, apakah dengan mengikuti program bootcamp singkat masih dilihat oleh Oh HR ya, oh oke. Ini ya, atau ketika melamar ketika kerja ya, iya atau sertifikasi hanya dan dari magang. pengalaman Oke, kerja, magang dan bootcamp. sertifikasi, Bu? Hmm, oke, Eva. Jadi kalau tadi bahasa saya itu bangun portofolio ya. Bootcamp itu oke, tapi gini maksud saya teman-teman semua. Jangan sekedar atau berhenti dengan ngumpulin banyak sertifikat gitu ya. Itu sertifikat dari ngikut program bootcamp atau apapun itu ya. Kita ngumpulin ikut pelatihan berapa jam gitu ya. Kemudian dapat sertifikat. Kalau saya sertifikat itu nggak menjadi pertimbangan utama gitu ya, atau ikut tadi banyak program. Tapi justru kita mau ngelihat kalau dalam CV kamu nanti Eva, eh, skill yang bisa kamu berikan kepada pekerjaan ini. Jadi itu tentunya penting selama di bootcamp ini memang kamu belajar skill tertentu yang emang penting gitu ya. Jadi kalau kamu ikut bootcamp ini, di sini saya mempelajari apa, ikut bootcamp ini saya mempelajari apa, di magang saya mempelajari apa. Itu yang akan saya baca gitu. Jadi bukan list of bootcampnya atau sertifikat bootcampnya, tapi apakah kamu bisa refleksi dengan ikut bootcamp ini kamu dapat skill apa, gitu Eva. Jadi nanti kalaupun kamu ikut bootcamp, tolong benar-benar refleksi kamu belajar skill apa dari situ dan tuliskan itu di CV kamu. Dan teman-teman semua, Eva dan teman-teman semua bikin CV itu ini ya gradual ya. Jadi setiap kamu melakukan sesuatu yang baru, yang emang itu ada value-nya, langsung ke dalam CV kamu. Jadi CV kamu nggak dibangun atau dibuat hanya nanti pada saat udah mau ngelamar kerja. Gitu ya. Terus berusaha mengingat-ingat gitu ya, waktu itu udah ngikutin apa aja ya gitu. Jadi CV itu harus dibangun portofolio ya. Portofolio itu yang ada di dalam CV itu harus dibangun secara bertahap. Begitu, Eva ya. Baik, terima kasih Bu jawabannya. Begitu ya Oke. tadi dari Kak Eva. Ya ada pertanyaan lagi di chat ya. Cuman pengen narik dulu nih. Coba dari Lian Zansat bisa ngomong nggak ya sekalian supaya suaranya muncul itu. Eh, Tadi Oke, saya Lian baik. Zansat Terima UGM. kasih. saya Oke, Nah, kan sebut-sebut bisa anak tuh. terima UGM kasih. soalnya. Oke, terima kasih Mas Arya dan juga Ibu Riani yang sudah memberikan eh, manfaat, sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat dan juga menambah wawasan bagi saya. Saya izin bertanya, Ibu, dalam memilih perusahaan ataupun peluang karir, apa kita sebaiknya mencari yang sesuai dengan kompetensi yang sudah kita miliki, atau justru mengambil tantangan baru untuk mengembangkan aspek kognitif, interpersonal, self leadership, ataupun digital yang masih kurang? Bagaimana sih Bu cara menentukan keputusan yang tepat supaya mungkin ya kita bisa lebih mengembangkannya gitu. Terima kasih. Iya, thank you. Panggilannya siapa nih, Dek Lianza? Eh Atau ada Liaza panggilan? boleh Bu. Atau ada Liaza boleh. panggilan? Ada nama panggung mungkin? Oh, nama panggungnya mungkin Za sih Bu, biasa dipanggil Za. Za. Oke, Za ya. Thank you, Za. Ini penting banget nih. Ini kan ibaratnya kayak kalau kita kerja nih cari yang sesuai sama kompetensi atau justru kita ngembangin apa ya tantangan baru ya ngembangin kompetensi sehingga kita dapat pekerjaan mungkin bekerja sesuai sama passion atau yang kita inginkan. Betul banget. Ini akan terjadi kalau kita ada gap ya, gitu ya, Za ya. Ada gap kompetensi kita bagusnya di sini, tapi dream job kita butuh kompetensinya kok yang lain ya, gitu kan. Yang mana? Kalau saya sih usul ya, Zaya, jangan dilepas dua-duanya, gitu ya. Yang pertama, kalau kompetensi yang udah kita miliki, terus ternyata kita mau kejar karir di situ, ya mungkin bisa dibilang itu eh, apa ya? Lebih possible gitu ya, karena kan nanti pas kamu wawancara itu segala kompetensi kamu udah kelihatan ya di situ ya. Terutama kalau udah masuk sesi wawancara ya. Karena tadi kalau saya sebut anak UGM yang tadi saya sebut-sebut ya Zaya, karena dia saya hire untuk bangun sistem HR,
saya butuh banget kemampuan analytical thinking, saya kognitif lah di kognitif karena dia kita minta bangun sistem. Tapi memang saya address dia kurang banget di interpersonal. Caranya komunikasi, cara. Tapi saya pikir untuk pekerjaan ini, job desk ini, job spec-nya adalah kemampuan kognitif. Interpersonal skill itu nanti bisa saya bantu bangun pada saat dia masuk gitu. Jadi begitu dia cerita, dia ini dikasih skenario, dia bisa jawab gitu ya. Oh oke, karena itu potensi dia dan itu cocok sama pekerjaannya. Tapi saya nggak tahu ya, itu dream job dia bukan. Saya nggak nanya. Tapi dia bisa memunculkan kelebihan dia tentang kompetensi kognitifnya ya. Nah, mungkin kalau ternyata nih orang kayak dia, kemudian sebenarnya dream job dia itu ada di humas gitu ya, di PR yang butuh interpersonal skill gitu. Padahal dia mungkin tahu kemampuan ngomong dia tuh enggak gitu, dia lebih kuat di sini. Tapi kok aku pingin banget punya kerja kuat karena itu kerjanya kayaknya seru, ketemu apa namanya ketemu banyak orang, mungkin ya terus bisa jalan kemana kayak gitu, exposure-nya lebih kuat daripada kalau kognitif ini kan banyaknya di belakang meja melakukan analisis gitu gitu ya, saya beda beda gaya pekerjaan kan. Nah, kalau misalnya emang pingin banget atau si anak ini pingin banget gitu ya untuk kerja itu ya emang mau nggak mau sama kuliah nih harus dikembangin gitu ya. Karena again pasti orang HR kayak saya itu akan ngelihat kamu banget ya. Bayangin aja saya ngadepin kamu lagi ngelamar kerja di tempat saya. Yang saya tanya pasti adalah kekuatan kamu apa dan gimana kamu bisa contribute di perusahaan ini gitu. Jadi kalau emang dream job kamu tuh bener-bener satu dream job, ya emang berarti harus dikejar tuh skillnya gitu dan harus diasah. Eh, dream job saya 100% gitu ya. Eh, karena apa namanya dosen itu kan kemampuan analitik kognitif lah harus kuat ya. Sementara kayaknya saya tuh kompetensinya nggak di situ gitu ya. Kompetensi saya yang bukan di situ gitu dari kuliah gitu. Makanya mungkin saya juga mikir teman-teman saya mungkin kaget kali saya jadi dosen gitu karena di mahasiswa dulu saya juga aktivitasnya bukan di aktivitas yang nah, tapi kemudian pekerjaan ini saya dapat gitu kan. Iya, kita bangun gitu ininya kemampuannya. So life is a gitu Zah. Nah untuk bisa menghadapi misteri itu bekalnya memang harus baik ya. Tapi ada melenceng dikit-dikit dari perencanaan itu harus Zah anggap suatu hal yang biasa gitu. Jadi jangan merasa bahwa gagal atau nggak suka nih gue sama yang kayak gini. Mungkin kita karena belum tahu banyak aja jadi kita nggak suka. Tapi begitu kita lebih masuk ke dalamnya, jangan ini yang kita sukai gitu ya. Zaya. Jadi dua-duanya. Tapi orang kalau frankly speaking kalau kamu saya wawancara pasti yang saya lihat adalah kompetensi kamu saat ini fungsi apa. Gitu ya saya. Good luck ya, Baik, sukses ya. baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu Riani atas jawabannya yang sangat-sangat menginspirasi dan saya jadi bisa nentuin nih mana ke depannya keputusan saya ketika ada di posisi tersebut. Terima kasih banyak Ibu. Oke, sama-sama, Zak. Nih, Kak Arya ada satu lagi ya dari Andita. Izin saya langsung baca aja ya, Kak Arya ya. Iya, Untuk menentukan siap Bu. arah karir, butuh tahu kekuatan diri sendiri, mengenal diri sendiri. Tapi kalau udah menemukan passion dan belum bisa mengenali diri sendiri, ada cara oke. Belum bisa mengenali diri sendiri, kalau saya usul buat Anindita, mana Anindita? Apakah bisa muncul? Pengen lihat juga nih Anindita Firdaus kalau bisa. Ya, saya sambil jawab ya, Anin Dita ya. Tapi kalau bisa muncul suaranya juga boleh ya. Siapa dipanggilannya Anin, Dita, ya. Nah, belum bisa mengenali diri sendiri. Kalau saya usul ya, Anin, untuk mengenal diri sendiri, coba deh, apa namanya, eh, minta feedback ya. Kan teman-teman pernah dengar Johari Window ya. Ada yang kita tahu, orang lain tahu. Ada yang kita tahu, orang lain tahu. Ada yang kita tahu, orang lain nggak tahu. Ya, ada yang kita semua nggak tahu, hanya Allah yang tahu, gitu ya. Nah, jadi mungkin kamu perlu membuka window yang kamu nggak tahu, orang lain tahu, gitu. Tapi balik lagi tadi kayak pernyataan yang di atas ya, bukan tanya ke netizen ya, gitu ya, yang cuman bisa komen tapi nggak bisa kasih advice. Ya, jadi eh, mungkin kita perlu tanya ke teman-teman
sekitar kita. Terus terang ada beberapa strength saya, weaknesses saya juga yang saya temukan dengan saya berinteraksi dengan oh, ternyata saya paling kuat tuh di sini ya. Yang saya sebelumnya nggak aware. Oh ternyata bagian yang harus saya improve di sini ya. Dan satu yang ngomong ke saya dengan sangat clear itu adalah dosen saya waktu di FE kuliah S1 gitu ya. Em, saya sering ngobrol sama beliau ya masih ada ya Bu Siti Basroha namanya ngobrol habis kuliah beliau jadi pembimbing skripsi saya waktu saya jadi asdos beliau juga jadi dosen yang saya asisteni itu dia bisa banget beliau bisa banget mengidentifikasi kelemahan saya dan dia langsung ngomong Riani kamu tuh begini ya gitu kalau kamu mau lebih baik kamu harus kurangin bagian ini atau kamu hilangin bagian ini itu ngena banget di saya jadi mungkin kita butuh bantuan orang lain, Anin, untuk memahami diri kita sendiri, gitu ya. Eh, itu salah satu caranya, ya. Selain tentu kita refleksi, ya, kayak tadi meditate mindful, kita mencoba untuk memahami kenapa ya kita ini nggak sabaran, gampang banget tersulut emosi, kayak gitu ya. Kenapa saya, gimana cara saya mengenali emosi saya, gimana cara saya ngelolanya. Nah, itu mungkin bisa lewat jalur mindful gitu ya. Nah, gitu ya, Anin ya. Mudah-mudahan kalau udah ketemu passion, mengenali diri sendiri, skill saya bagusnya di mana, kalau bisa sejalan, alhamdulillah. But if things go differently, ya itu juga kemampuan kita untuk being flexible gitu ya, Anin ya. Mudah-mudahan menjawab. Masih bisa satu lagi, Kak Arya? Mungkin last question, Bu. Boleh. Last question ya. Dari Subandria, Subandria dari Ultira, kebalikannya kenal diri sendiri tapi khawatir. Oh oke, Subandria boleh bisa bisa on cam, Subandria. Lagi memungkinkan on cam? Halo Ibu, sebelumnya maaf aku belum bisa. Iya, Subandria. Cuma aku masih Iya, bisa menyampaikan oke nggak pendapat. apa-apa. Panggilannya siapa? Panggilannya Subandri ya. Ya, ya, Jadi Subandria. Oke. di pertanyaan tadi memang itu cukup relate dan juga kadang ada hal yang sebaliknya terjadi. Mungkin Mm-mm. beberapa orang mengalami oke, lupa untuk mengenali diri dan ada juga masuk golongan orang yang mungkin seasik itu sama diri sendiri, Mm-mm. tetapi ia gagal untuk bisa menyesuaikan. Oke, oke. Tapi nggak soal keadaan. Oke. Ya, ya, ya. Oke, Subandria. Kita kenal diri sendiri, khawatir sama sekitar. Kebanyakan kali kadang mengatakan oke sebenarnya, tapi diri sendiri nggak oke sama keadaan. Anxious mungkin ya, bahasa kita ya, kita anxious. Karena kita tahu diri kita, tapi kemudian lingkungan kita uncertain gitu ya. Jadi kemudian kita anxious gitu. Pertama, eh, terima dulu, accept bahwa ini adalah suatu hal yang wajar. We are being anxious itu wajar. Kenapa? Perubahan di sekitar kita itu tuh banyak banget. So don't think that you are alone. Kalau kamu sendirian doang yang merasa anxious, itu merasa suatu kelemahan. Justru menurut saya ini sinyal bahwa kita aware terhadap hal-hal yang ada di luar kita. Ya. Nah, tapi anxious ini harus kita bawa nanti pelan-pelan menuju compose gitu ya, bahwa kita dan tenang gitu. Ya. Nah, gimana caranya bikin step by step langkah-langkah yang Subandria akan lakukan untuk overcoming the anxiety. Misalnya kayak tadi ya, oke, skill apa sih yang aku udah bagus? Gimana caranya aku mengasah skill ini? Oke, skill apa yang aku masih lemah banget? Aku bisa belajarnya gimana ya caranya ya? Ya. Jadi anxiety atau being anxious itu jangan hanya berhenti di pikiran dan you will be more anxious gitu ya dan nggak selesai dengan kekhawatiran tersebut gitu. Tapi kita udah positif betul kamu tahu bahwa kamu lagi merasa khawatir itu aja udah satu hal yang baik. Itu dulu ya, itu yang penting karena itu state of mind itu penting banget ya. Nah, dari situ kamu bisa melakukan apa? Jadi bikin perencanaan, nulis.
ya. Kalau zaman saya dulu ya, yang jelas bukan zamannya Kak Arya ya. Kalau zaman saya dulu, kita tuh sangat sering banget bikin diary gitu. Hello diary, I feel sad today gitu-gitu. Mungkin Arya nggak bikin lagi ya Kak Arya ya kayak gitu ya zaman kalau apalagi cowok ya mungkin jarang ya bikin diary ya. Nah, tapi coba deh kamu bikin jurnal ya, bikin jurnal. Coba deh mau di tag, di hand, di tulisan bikin jurnal bahwa apa yang bikin kamu anxious, langkah apa yang harus kamu lakukan, dan kamu coba evaluasi langkah-langkah ini sudah sejauh mana kamu lakukan. Mungkin dengan journaling ini itu bisa membantu kamu pelan-pelan untuk overcoming the anxiety ya, rasa anxious ini atau rasa khawatir ini, dan emang kamu punya step by step langkah-langkah yang akan dilakukan untuk kemudian kamu feeling composed, tenang gitu ya. Tapi kali lagi, you are not alone. Ini bukan satu hal yang salah, bukan satu kelemahan. Ini justru satu hal yang baik karena kamu aware, gitu, sadar. Tapi kesadarannya jangan dibiarin, do something, gitu ya, Subandria ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya salah satu tadi dengan journaling mungkin itu bisa membantu, gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Bu. Aku udah konsisten journaling tiap hari. Ya, good, good, good. Ya, bagus, bagus, bagus. Itu akan membantu. Dan kamu jadi bisa ceritakan hasil kamu loh, karena akhirnya skill-skill baru yang kamu dapetin itu bisa terdokumentasi dengan baik dan itu bisa menambah portofolio kamu nanti di CV. Gitu ya, Subandra ya. Thank you. Oke, saya kembalikan ke Kak Arya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sukses, sehat-sehat, baik-baik semuanya. Mudah-mudahan ya teman-teman nanti menjadi orang-orang yang bisa menebar banyak manfaat untuk sekitarnya gitu ya. Dan tentunya nanti kita membutuhkan ya pemimpin-pemimpin muda di Indonesia yang punya kualitas yang luar biasa. Oke, terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Kak Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Bu Riani dan pada kawan-kawan semua yang sudah bertanya juga. Semoga jawaban dan sharing tadi ya memberikan manfaat dan ilmu juga nih selain dari yang bertanya pada teman-teman yang belum bertanya juga. Selanjutnya, sebelum kita akhiri sesi ini, Bu, mungkin ada sedikit sepatah dua patah kata ya closing statement dari Bu Riani atau tadi sudah closing statement nih? Iya, closing statement udah sekalian tadi Kak Arya ya, yang jelas Oke. hidup tidak akan selalu sesuai rencana. Tadi Oke. em, eh, seperti resilient saya tadi ya, dan apa passion penting lah. Jadi jangan cuma technical skill ya teman-teman. Sorry Kak Arya, saya ingin bilang anak zaman sekarang jago banget technical skill, tapi bagian hal-hal yang soft skillnya ini perlu banget diasah. Jadi please teman-teman semua fokus ke situ juga. Thank you banget ya. Siap, terima kasih Bu Riani. Catat ya teman-teman tadi closing statementnya. Selanjutnya kita ada apa ya? Ya, foto bersama dulu nih. Jadi sebelum di akhir ada foto bersama nih Bu Riani. Kita foto dulu bersama teman-teman. Ada panitia yang bertugas dimohon ya untuk bersiap-siap. Kita foto dulu. Pertama formal. Silakan teman-teman yang belum on cam bisa on cam. Yang belum siap disiapkan posisinya. Aba-aba dari aku nanti ada tim operator sudah siap ya. Oke, baik. Aku hitung untuk yang pertama satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Ya, mungkin. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Baik, cukup. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih banyak kepada Bu Riani yang sudah berbagi materi yang sangat luar biasa banget ya dari teman-teman memperhatikannya dari awal sampai akhir tuh teman-teman bisa jadi tahu nih arahnya apa dulu yang harus dilakukan gitu ya dan nextnya apa yang perlu disiapkan catat dan harapannya teman-teman juga bikin sesuatu ya catatan tadi mematain diri sendiri dulu tuh tadi. Eh, Kalau misalkan katanya siapa tuh ya Drucker tadi kan apa intellectual arrogance-nya tuh jadi ditemuin dulu tuh
sampai nanti teman-teman juga mengenali kelemahannya. Jadi teman-teman bisa tahu nanti apa yang perlu dikembangkan dan ke arah mana teman-teman harus melakukannya. Ya, baik. Saya ucapkan kembali lagi ya, terima kasih kepada Bu Riani yang sudah sharing kepada kita semua. Sama-sama Kak Arya. Ya, dan juga waktu yang telah Ibu berikan juga kepada kita. Dan teman-teman kalau misalkan ingin keep in touch bisa ya Bu dengan Bu